Saat ini kita sedang berada di salah satu lembaga pembiayaan yang terletak di Jalan IR Juanda, yaitu Mega Finance. Bersama saya Binti Nurmalika, saya Ananda Puspasandiatika, dan saya Desi Dwi, serta rekan kami. Saya Sulistiawati. Saya Seli Dwi Ariana. Let's go! Sebagai apa, Mas? Oh, saya sebagai KAS. KAS itu Key Account Supervisor. Jadi yang membawahi marketing untuk pembiayaan multiguna. Ya, itu khusus motor. Begitu. Terus Mega Finance ini berdiri sejak kapan? Kalau Mega Finance berdiri sejak 1995. Itu di bawah naungan CT Corp. CT Corp tahu nggak? Belum. Ya, oh, itu Khairul Tanjung. Tahu kan kalau Khairul Tanjung? Ya, CT Corp itu membawahi kayak Bank Mega, terus Alobank, terus Mega Finance, MCF seperti itu. Ini merupakan induknya atau cabang? Ini di bawah naungan Bank Mega, tapi masih sama CT Corp. Ini kalau Bank Mega ini bergerak di syariah atau konvensional? Kalau syariah kita belum ada. Kalau kita masih di finance-nya. Finance khusus buat pembiayaan roda 2 dan roda 4. Seperti itu. Jadi aktivitas dari Bank Mega ini sendiri seputar dari pembiayaan seperti itu? Iya, pembiayaan BPKB, khusus BPKB. Itu prosedurnya seperti apa, Mas? Prosedur untuk pengajuan atau gimana? Pengajuannya? Iya, Pengajuannya itu nanti untuk konsumen nanti mengirimkan data itu seperti mandatori kayak KTP suami istri, kakak. Nanti setelah itu dicek dulu untuk BI checkingnya. Setelah BI checkingnya lolos, nanti melanjut ke proses survei. Setelah proses survei baru nanti bisa dicairkan, misalkan layak untuk dicairkan seperti itu. Itu apakah ada ketentuannya dari mungkin Ketentuannya, mungkin untuk ketentuan misalkan untuk pemohon itu maksimal usianya 60 tahun, kalau untuk minimal itu 21 tahun. Kalau usia kendaraan itu di Mega Finance itu minimal tahun 2012 minimal. terus terkait bunga dan lain sebagainya itu di sini berapa persen? Kalau bunga ya masih sama kayak mungkin finance lainnya. Untuk bunga masih di 1,2%. Untuk jaminannya di sini itu juga hanya BPKB itu ya? Hanya BPKB karena kita bergerak di finance-nya, bukan di banknya. Mungkin ada nilai lebih dari Bank Mega Finance ini sendiri, Mas? Oh, nilai lebihnya? Yang diberikan. Kalau nilai lebihnya banyak, Mbak. Di kami misalkan untuk pembayaran angsuran itu bisa tanpa admin seperti itu. Untuk angsuran insya Allah lebih murah dari yang lain, dari komputer lain yang lebih murah seperti itu. Terus juga ada keterlambatan pembayaran itu bagaimana, Mas? Kalau keterlambatan nanti kita itu ada tahap-tahapnya. Misalkan kalau keterlambatan pembayaran angsuran ya untuk 1 bulan nanti kita ngasih surat teguran dulu. Namanya itu SP1. Nah, itu nanti kalau misalkan setelah 2 bulan dikasih lagi surat peringatan yang kedua. Setelah kalau yang ketiga misalkan udah nggak bisa benar-benar nggak bisa dikasih peringatan, itu nanti dari kami udah mengeluarkan yang namanya BAST, itu surat untuk penarikan unit. Ya, seperti itu. Jadi itu kayak kita bisa kredit motor terus dari sini gitu atau seperti apa, Mas?
Ya, kalau kita kan untuk pembiayaannya, kalau untuk motornya itu kan dari dealer. Iya. Jadi kita itu khusus untuk membiayai aja gitu. Udah, mungkin itu saja Mas. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih. Banyak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Maaf merepotkan. Ya, enggak sama sekali. Terima kasih. Ya. Baik, pada tugas kali ini kami melakukan wawancara ke salah satu leasing di Ponorogo, yaitu Mega Finance, yang beralamat di Jalan IRH Juanda, Tonatan, Ponorogo. Dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Wahid yang sebagai Key Account Supervisor yang membawahi marketing untuk pembiayaan Mega Multiguna. Jadi, Mega Finance merupakan perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora seperti halnya dengan Bank Mega, Trans TV, Trans 7, dan lain sebagainya. CT Corpora adalah perusahaan utama yang berbasis di Indonesia dan memegang perusahaan aktif di beberapa industri. Mega Finance bergerak di bidang pembiayaan konsumen individu dan organisasi untuk jenis produk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang khusus diproduksi oleh Jepang dan Italia. Selain itu, Mega Finance memberikan jasa pembiayaan elektronik seperti Mega Chip dan Licisil dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan Mega Multiguna adalah suatu produk yang diberikan oleh Mega Finance kepada konsumen untuk membiayai kebutuhan konsumen dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa dan atau barang dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Baik, selanjutnya kita berada di jenis-jenis leasing, di mana pada PT Mega Finance dalam pencatatannya adalah menggunakan jenis leasing capital lease dengan menggunakan direct financing lease. Di mana capital lease itu sendiri merupakan mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan untuk modal pada nasabah. Nantinya mereka akan membayarkan pesanan tersebut di supplier dan mendapatkan penghasilan melalui cicilan lease. Dengan kata lain, nasabah atau lease tidak berhubungan langsung dengan supplier. Jadi ketika capital lease itu sendiri, nanti bagaimana si capital lease itu sendiri memberikan modal kepada nasabah untuk memberikan pinjaman sebagai nanti imbalannya berada pada cicilannya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan leasing. Yang pertama itu pembiayaan motor. Jadi pembiayaan motor merupakan pembiayaan untuk pembelian motor baru ataupun bekas yang berasal dari dealer atau showroom atau penjual perseorangan dengan jangka waktu pembiayaan mulai 1 hingga 4 tahun dan suku bunga tetap. Yang berikutnya adalah pembiayaan mobil, yang merupakan pembiayaan untuk pembelian mobil baru dan bekas yang berasal dari dealer atau showroom atau penjual perorangan dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 hingga 4 tahun dan suku bunga tetap. Dan yang terakhir adalah pembiayaan multiguna. Jadi pembiayaan multiguna ini merupakan pembiayaan untuk modal usaha, pendidikan, investasi, atau renovasi rumah dengan jangka waktu pembiayaan mulai 1 hingga 3 tahun dan suku bunga tetap. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat di Mega Finance. Yang pertama ada leaser. Leaser merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Dan yang kedua ada lease. Lease merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dan leaser. Dan yang ketiga ada supplier. Supplier merupakan pihak yang mengadakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bank atau kreditur. Pihak bank atau kreditur dalam perjanjian leasing tidak terlibat secara langsung memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari leasing yang
berada di Mega Finance. Yang pertama yaitu pihak leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Untuk yang kedua yaitu pihak lease akan meneliti maksud dan tujuan dari permohonan lease tersebut. Adapun alur kelengkapan berkasnya itu yang pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain itu maksud dan tujuan mengajukan lease itu apa. Untuk yang kedua yaitu akte pendirian perusahaan jika lease berbentuk perseroan terbatas atau PT atau yayasan. Untuk yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan itu sudah lengkap, maka pihak lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Untuk yang keempat yaitu pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dari data yang telah diberikan lease dengan cara penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lease membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Untuk selanjutnya itu meneliti langsung ke lokasi lease berada. Untuk yang kelima yaitu jika sudah dilakukan pengecekan dan penelitian, maka pihak lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan yang disertai kebenaran dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik 3 kesimpulan, yaitu menolak permohonan dari lease dengan alasan tertentu, yang kedua masih dipertimbangkannya dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan. Untuk selanjutnya itu menerima permohonan lease karena telah sesuai dengan keinginan dari lessor. Untuk yang keenam, jika permohonan lease telah diterima oleh pihak lessor, maka lessor akan mengadakan pertemuan dengan pihak lease dan memberikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi. Untuk yang selanjutnya yaitu pihak lease membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian. Untuk yang ke-8 yaitu pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lease dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang ke-9, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lease sebelumnya kepada pihak lessor. Untuk yang ke-10 yaitu pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak lessor. Yang terakhir yaitu pihak lessor mengirim polis asuransi kepada lease yang telah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lease. Baik, untuk yang terakhir perkembangan leasing di Indonesia, karena kita wawancaranya ke Mega Finance, jadi kita akan membahas tentang perkembangan di Mega Finance itu sendiri. Mega Finance dimulai dari sebuah perusahaan yang lahir pada tahun 1995 dengan nama Para Finance. Dan Para Finance ini mengawali bisnisnya dalam bidang pembiayaan, leasing, dan factoring. Sejak tahun 2000, pengembangan bisnis Para Finance difokuskan pada pembiayaan konsumen, khususnya sepeda motor. Pada tahun 2010, nama Para Finance resmi berganti nama menjadi Mega Finance. Nah, bisnis Mega Finance semakin berkembang dengan adanya produk pembiayaan multi-produk atau Megazip untuk memenuhi kebutuhan barang-barang elektronik, gadget, dan furniture. Selain itu, Mega Finance juga menghadirkan produk pembiayaan Mega Multiguna untuk memenuhi kebutuhan dana seperti keperluan renovasi rumah, dana kesehatan, pernikahan, sekolah, atau dana darurat lainnya. Pengembangan bisnis ini tentunya tidak lepas dari peran organisasi dan sumber daya manusia dalam perusahaan yang dibentuk dengan nilai dasar juara, yakni jujur, unggul, amanah, responsif, dan adaptif, yang kemudian diterapkan sebagai budaya kerja perusahaan. Jadi itu tadi penjelasan mengenai leasing Mega Finance di Ponorogo. Terima kasih.